Tahukah kamu bahwa salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara adalah seorang seniman? Ia tidak menaklukkan Jawa dengan pedang, tapi dengan tembang. Ia adalah Sunan Bonang, sang wali bertembang, yang mengubah wajah Jawa dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi pusat Islam terbesar di Asia Tenggara. Jawa abad ke-15 adalah tanah peradaban kuno yang megah. Majapahit baru saja meredup, kekuasaan terpecah-pecah, dan kepercayaan lama Hindu dan Buddha masih kuat bercokol di istana dan desa. Namun perlahan, sebuah cahaya dari barat bersinar. Cahaya itu bernama Islam. Lalu, siapa pembawa cahaya itu? Mereka adalah Wali Songo, 9 wali besar yang dikenal sebagai pendakwah tangguh dan bijak. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Sunan Bonang. Zoom in, ilustrasi siluet Sunan Bonang sedang menabuh bonang di tengah keramaian desa. Kisah Sunan Bonang tak bisa dipisahkan dari perubahan besar yang terjadi di Jawa. Setelah keruntuhan Majapahit, muncul kekosongan kekuasaan. Islam mulai masuk lewat pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Demak. Menurut sejarawan M. K. Reclefs dalam A History of Modern Indonesia, penyebaran Islam di Jawa tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan lewat jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah budaya. Dan di antara para dai budaya itu, Sunan Bonang berdiri paling depan. Berbeda dari kebanyakan ulama zaman itu yang berdakwah dengan teks dan pidato, Sunan Bonang memanfaatkan apa yang dicintai orang Jawa, seni dan budaya. Namanya bahkan terabadikan dalam alat musik tradisional Jawa, bonang, yang ia modifikasi dari gamelan Hindu menjadi media dakwah Islam. Dalam serat Centini, disebutkan bahwa Sunan Bonang mengubah tembang-tembang Jawa klasik menjadi tembang spiritual Islami. Salah satunya adalah tembang populer hingga kini, Tombo Ati. Dengan cara ini, ajaran Islam bisa diterima rakyat tanpa perlawanan. Seni menjadi jembatan, bukan jurang. Tapi, siapa sebenarnya Sunan Bonang? Apakah ia hanya seniman? Atau lebih dari itu? Bagaimana ia bisa mengguncang akar budaya Jawa tanpa mengangkat senjata? Kita akan mengungkapnya dalam episode-episode berikutnya. Dari garis keturunannya yang agung, ajaran-ajarannya yang dalam, hingga kisah wafatnya yang menyentuh. Inilah awal kisah sang wali bertembang, pembawa damai lewat nada dan kata. Seorang tokoh besar yang namanya tak lekang, bahkan setelah 5 abad berlalu. Catatan sumber sejarah, Babat Tanah Jawi, sumber tradisional yang menyebut silsilah Sunan Bonang. A History of Modern Indonesia oleh M. K. Reclefs, rujukan akademik seputar Islamisasi Jawa. Serat Centini dan Serat Bonang, sumber sastra spiritual Jawa. The Book of Bonang, Het Boek van Bonang, naskah kuno dari koleksi Leiden University, Belanda. Jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11, agar kamu tidak ketinggalan kisah Sunan Bonang di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode 2. Keturunan Langit, lahirnya wali budaya.